Halo semua, pada video ini kita akan membahas tentang silsilah dan orang-orang terdekat Yesus. Kita bisa mendapatkan informasi tentang Yesus dari Alkitab, tradisi Kristen, dan keterangan dari luar Kristen. Contohnya adalah dari Yosefus, seorang sejarawan Yahudi yang bukan Kristen. Dia menulis di dalam buku The Antiquities of the Jews yang ke-20, bab 9 seperti ini. Jadi dia mengumpulkan para hakim Sanhedrin dan membawa seseorang yang bernama Yakobus, saudara Yesus yang disebut Kristus, dan beberapa orang lainnya kepada mereka. Kutipan dari Yosefus yang bukan Kristen ini cukup meyakinkan para peneliti yang paling skeptis pun bahwa Yesus memang adalah seorang tokoh sungguhan, bukan tokoh dongeng. Dia disebut Kristus dan mempunyai seorang saudara bernama Yakobus. Sesuai dengan keterangan di dalam Matius 13 ayat 55, Markus 6 ayat 3, dan Galatia 1 ayat 19, bahwa Yesus mempunyai saudara bernama Yakobus. Hal ini menunjukkan bahwa keterangan tentang Yesus di dalam Alkitab cukup dapat dipercaya. Namun demikian, terkadang keterangan di dalam sumber-sumber ini terasa kurang jelas, sehingga menimbulkan beberapa tradisi kepercayaan tentang silsilah pohon keluarga Yesus. Ini artinya, tidak ada satu silsilah pohon keluarga Yesus yang bisa dianggap sungguh-sungguh benar dan diterima oleh semua pihak. Jadi, apa yang akan saya tampilkan adalah salah satu kemungkinan yang mungkin berbeda dengan apa yang menurut kamu benar. Oke, kita mulai aja ya. Nah, satu hal yang semua orang Kristen setuju adalah Yesus mempunyai orang tua yang bernama Yusuf dan Maria. Menurut Kristen, Yusuf bukan ayah biologi Yesus, karena salah satu kepercayaan mendasar di dalam kekristenan adalah Yesus anak dewata dari perawan Maria yang lahir tanpa persetubuhan manusia sebelum menikah dengan Yusuf. Tetapi, secara legalitas, Yesus disebut anak Yusuf. Selain orang tua, Alkitab juga mencatat saudara-saudari Yesus. Contohnya di dalam Matius 13 ayat 55-56. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana dia memperoleh semuanya itu? Markus 6 ayat 3 mencatat nama Yusuf dengan nama Yoses. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi dari sini kita tahu bahwa Yusuf adalah tukang kayu, dan Yesus mempunyai beberapa saudara lelaki dan perempuan. Saudara-saudara perempuannya tidak disebutkan namanya, tetapi saudara-saudara lelakinya disebutkan ada 4 orang, yaitu Yakobus, Yusuf alias Yoses, Simon, dan Yudas. Nah, dari sini mulai ada beberapa ketidaksepakatan di antara aliran Kristen. Menurut beberapa aliran Kristen, 4 orang ini adalah saudara kandung Yesus, anak-anak yang dikandung oleh Maria untuk Yusuf setelah kelahiran Yesus. Jadi, secara teknis mereka adalah adik-adik Yesus dan separuh saudara, karena Yesus adalah anak dewata, sedangkan mereka adalah anak-anak biologis Yusuf dan Maria. Namun ada beberapa kemungkinan lain. Menurut tradisi Katolik Roma, Ortodoks Timur, dan beberapa aliran Protestan, Maria tetap perawan sampai akhir hidupnya. Sehingga ada kemungkinan mereka adalah anak-anak Yusuf dari pernikahan Yusuf sebelum Maria, yang berarti mereka adalah saudara Yesus yang lebih tua, atau mereka adalah sepupu Yesus. Argumentasi bahwa mereka adalah sepupu Yesus, karena budaya pada zaman itu tidak menggunakan kata yang berbeda antara saudara kandung dengan sepupu. Seperti pada zaman sekarang, ketika kita menggunakan kata saudara, hal itu bisa berarti saudara kandung, bisa berarti saudara sepupu, bisa berarti saudara seiman, atau saudara dalam artian lain. Dan bahkan, kita kadang menggunakan kata saudara hanya sekedar untuk sapaan akrab. Nah, pada video ini, kita akan mengikuti teori sepupu. Kita anggap mereka adalah sepupu Yesus dari keluarga Maria, bukan dari keluarga Yusuf. Karena Yusuf sepertinya menghilang dari catatan Alkitab setelah Yesus dewasa, sedangkan Yesus tetap dekat ibunya dan beberapa wanita lain yang kemungkinan adalah bibi Yesus dari keluarga ibu. Berbicara tentang wanita yang berada di dekat Yesus, kita bisa menemukan banyak wanita yang bernama Maria juga. Setidaknya,
ada 3-6 orang wanita yang bernama Maria. Di dalam Yohanes 19 ayat 25 tertulis demikian. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena. Jadi berdasarkan ayat ini, jelas ada 3 orang yang bernama Maria. Yang pertama, Maria ibu Yesus. Yang kedua, Maria istri Klopas yang disebut saudara ibunya Yesus. Dan yang ketiga, Maria Magdalena. Di dalam Matius 27 ayat 55-56 tertulis demikian. Dan di situ ada banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Jadi di sini ibu Yesus tidak disebutkan, tetapi kita menemukan Maria Magdalena lagi dan seorang yang disebut Maria lagi, yaitu ibu Yakobus dan Yusuf. Banyak yang berpendapat bahwa Maria ibu Yakobus dan Yusuf ini adalah orang yang sama dengan Maria istri Klopas yang disebut di dalam Yohanes. Jika Maria istri Klopas ini adalah saudara ibunya Yesus, dan dia punya anak bernama Yakobus dan Yusuf, berarti Yesus memang punya saudara sepupu yang bernama Yakobus dan Yusuf. Sedangkan Simon dan Yudas kemungkinan adalah sepupu Yesus dari keluarga Maria atau Yusuf yang lain. Di dalam Markus 15 ayat 40 tertulis demikian. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Jadi, sepertinya kita mendapatkan 3 wanita yang sama seperti yang disebutkan di dalam Matius. Namun, kita mendapatkan beberapa keterangan tambahan di sini. Yang pertama, Yakobus sepupu Yesus mempunyai sebutan lain, yaitu muda. Mungkin ini untuk membedakan dengan Yakobus anak Zebedeus yang merupakan murid Yesus. Yakobus anak Zebedeus disebut Yakobus tua atau Yakobus besar, sedangkan Yakobus sepupu Yesus disebut Yakobus muda atau Yakobus kecil. Dari sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa ibu anak-anak Zebedeus bernama Salome, dan menurut tradisi, nama lengkapnya adalah Maria Salome. Jadi sekarang kita punya 4 orang yang bernama Maria. Injil Lukas tidak mencatat tentang nama-nama wanita yang ada pada penyaliban Yesus. Namun, Lukas mempunyai catatan lain tentang Maria dan Marta yang tinggal di kota Betania. Maria ini kemungkinan adalah Maria yang kelima. Namun, ada beberapa tradisi yang berkata bahwa Maria dari Betania ini adalah orang yang sama dengan Maria Magdalena. Jadi, untuk sekarang kita anggap sama. Sekarang, kita mempunyai 4 orang yang bernama Maria. Sekarang kita bisa menambahkan nama saudara perempuan ibunya Yesus, yaitu Maria juga, dan nama suaminya, Kleopas. Kita juga bisa menambahkan nama Maria Salome dan suaminya, Zebedeus, dan kedua anaknya, Yakobus dan Yohanes. Kita juga bisa menambahkan Maria Magdalena dan Marta. Kita juga tahu bahwa Maria dan Marta mempunyai seorang saudara lelaki yang bernama Lazarus yang dibangkitkan dari kematian oleh Yesus. Nah, kita tahu bahwa Yesus mempunyai 12 orang murid. Simon Petrus selalu disebut pertama bersama dengan Andreas saudaranya. Setelah kematian Yesus, Petrus menjadi pemimpin para pengikut Yesus. Bahkan orang-orang Katolik berkata bahwa Petrus adalah paus yang pertama. Setelah Petrus dan Andreas, ada Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Yakobus yang ini di kemudian hari disebut Yakobus yang besar. Kemudian ada Filipus, Bartolomeus yang disebut juga Nathanael, Thomas, dan Matius. Kemudian ada Yakobus lagi yang disebut anak Alfeus untuk membedakan dengan Yakobus anak Zebedeus. Kemudian ada Tadeus yang punya nama lain Yudas, ada Simon orang Zelot, dan tentunya terakhir ada Yudas Iskariot yang akhirnya mengkhianati Yesus. Yudas adalah satu-satunya dari 12 murid Yesus yang tidak disebut rasul. Dan kemudian Yudas diganti dengan seseorang yang bernama Matias. Hal yang menarik adalah 3 nama terakhir sebelum Yudas Iskariot cocok dengan nama 3 sepupu Yesus. Menurut beberapa peneliti, Alfeus adalah nama lain dari Kleopas. Jadi, beberapa aliran Kristen berkata bahwa ketiga orang ini adalah sepupu Yesus. Kita tidak mempunyai keterangan tentang Yusuf atau Yoses sepupu Yesus. Namun, kemungkinan besar Yakobus sepupu Yesus, yang disebut juga Yakobus muda atau Yakobus kecil,
adalah salah satu dari 12 rasul. Dia juga adalah salah satu pemimpin gereja mula-mula, dan dia adalah penulis salah satu kitab di dalam Alkitab yang disebut Surat Yakobus. Beberapa aliran Kristen berkata bahwa dia adalah uskup Yerusalem yang pertama. Simon orang Zelot disebut menjadi uskup kedua yang mengambil alih kepemimpinan gereja Yerusalem setelah kematian Yakobus. Dan Yudas Tadeus secara tradisi disebut sebagai penulis surat Yudas yang ada di dalam Alkitab. Menurut legenda, Yakobus yang besar, anak Zebedeus, pergi ke Spanyol dan dianggap orang suci di situ. Dan menurut tradisi, Yohanes anak Zebedeus adalah penulis Injil Yohanes yang menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus pada Injil itu. Dia juga adalah penulis surat 1, 2, dan 3 Yohanes dan kitab Wahyu. Nah, perlu saya ingatkan bahwa apa yang barusan saya sampaikan adalah salah satu dari sekian banyak pendapat yang berdasarkan tradisi. Ada lagi yang berpendapat bahwa Yohanes yang di Pulau Patmos yang menulis kitab Wahyu bukanlah orang yang sama dengan Yohanes murid Yesus. Ada juga yang berpendapat bahwa bukan hanya ada 2 orang yang bernama Yakobus di dalam Alkitab. Kemungkinan ada 3-4 orang yang berbeda. Menurut beberapa tradisi aliran Kristen, kita mengetahui nama ayah dan ibunya Maria, ibu Yesus. Kakek dan nenek Yesus dari garis Maria. Mereka bernama Yoakim dan Hana. Menurut tradisi, Hana adalah anak imam yang bernama Matan. Hana mempunyai saudara perempuan yang bernama Sobe, yang merupakan ibu Elisabet. Hana dan Sobe tidak muncul di dalam Alkitab, tetapi Elisabet muncul bersama suaminya yang bernama Zakaria. Menurut Injil Lukas, Elisabet adalah sanak yang mempunyai hubungan keluarga dengan Maria, ibu Yesus. Elisabet dan Maria hamil pada waktu yang berdekatan. Maria melahirkan Yesus dan Elisabet melahirkan Yohanes yang disebut Pembaptis. Jelas Yohanes Pembaptis ini bukan Yohanes murid Yesus. Bagi orang Kristen, Yohanes Pembaptis adalah pendahulu yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Yohanes dibunuh oleh Herodes Antipas dengan cara dipenggal dan kepalanya diberikan kepada Herodias sebelum kematian Yesus. Nah, sekarang kita beralih ke Yusuf, ayah Yesus. Masalah umum yang banyak diketahui orang adalah ada 2 silsilah Yusuf. Di dalam Matius, Yusuf disebut anak Yakub, sedangkan di dalam Lukas, Yusuf disebut anak Eli. Hal ini menjadi perdebatan yang panjang dan lebar oleh banyak orang. Jadi, pada video ini, saya hanya akan menyampaikan data, teori, dan pendapat saya. Saya membuat 3 bagan silsilah yang bisa kita temukan di dalam Alkitab sebagai bahan perbandingan. Yang kiri adalah silsilah dari Matius. Yang tengah adalah silsilah dari Lukas. Yang kanan adalah silsilah dari Perjanjian Lama, tepatnya dari 1 Tawarik. Silsilah Matius dimulai dari Abraham sampai Yesus. Silsilah Lukas ditulis dari Yesus ditarik ke atas sampai Adam. Tetapi pada bagan ini, saya putar balik supaya tersusun dari Adam sampai Yesus. Silsilah Tawarik dimulai dari Adam sampai Zerubabel. Jadi, kita bisa membandingkan irisan ketiga silsilah ini. Yang pertama, kita bisa membandingkan silsilah Lukas dan Tawarik, dari Adam sampai Abraham. Kedua silsilah ini sama, kecuali ada 1 nama Selah di dalam Tawarik, yang di Lukas tertulis 2 nama, yaitu Kenan dan Salmon. Kemudian kita bisa bandingkan silsilah Matius, Lukas, dan Tawarik dari Abraham sampai Daud. Silsilah pada Matius dan Tawarik sama persis, tetapi sekali lagi ada tambahan nama di Lukas. 1 nama Ram pada Matius dan Tawarik menjadi Arni dan Admin di Lukas. Dari Daud sampai Zerubabel, silsilah di Matius dan Tawarik mirip dengan beberapa perbedaan. Nama Ahazia, Yoas, dan Amazia terdapat pada Tawarik tetapi tidak terdapat pada Matius. Nama Azaria yang terdapat pada Tawarik ditulis menjadi Uzia. Hal ini karena Uzia adalah nama lain dari Azaria. Hal ini kita bisa ketahui dari 2 Raja-Raja 15 ayat 7, 2 Raja-Raja 15 ayat 32, dan 2 Tawarik 26 ayat 1. Kemudian nama Yoyakim di Tawarik juga tidak disebut di dalam Matius. Matius menggantinya dengan istilah pembuangan ke Babel. Dan Matius menghitung pembuangan ke Babel sebagai 1 generasi. Sedangkan Lukas jauh berbeda dengan Matius dan Tawarik. Matius dan Tawarik melanjutkan silsilah dari Daud ke Salomo, sedangkan Lukas melanjutkan ke Natan.
Dari 1 Tawarik 3 ayat 5, kita mengetahui bahwa Nathan dan Salomo keduanya adalah anak Daud. Kemudian Lukas melanjutkan dengan sederetan nama yang tidak cocok dengan silsilah lain yang ada di dalam ataupun di luar Alkitab. Yang menarik adalah ada pertemuan lagi antara ketiga silsilah ini, yaitu ada pada dua nama, yaitu Sealtiel dan Zerubabel. Ada kemungkinan Sealtiel dan Zerubabel yang dimaksud Lukas adalah orang-orang yang sama dengan yang dimaksud oleh Matius dan Tawarik. Tetapi juga ada kemungkinan mereka adalah orang yang berbeda atau hanya kebetulan. Ada hal menarik lainnya tentang kedua nama ini. Menurut 1 Tawarik 3 ayat 19, seharusnya Zerubabel adalah anak Pedaya, bukan anak Sealtiel. Pedaya dan Sealtiel adalah dua orang dari beberapa anak Yekonya. Namun di tempat lain di dalam Alkitab, Zerubabel selalu disebut anak Sealtiel. Hal ini mungkin disebabkan karena Ulangan 25 ayat 5-6 berkata, apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia sebagai istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Jadi, mungkin salah satu dari Pedaya atau Sealtiel meninggal tanpa punya anak lelaki. Selepas dari Zerubabel, tidak ada silsilah lanjutan dari Tawarik. Matius dan Lukas memberikan nama-nama yang jauh berbeda, dan kemudian bertemu di Yusuf dan Yesus. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa Lukas adalah silsilah dari Maria, walaupun di situ tertulis Yusuf. Sedangkan Matius adalah silsilah dari Yusuf. Maksudnya, Yusuf adalah anak Daud dari Salomo, sedangkan Maria adalah anak Daud dari Nathan. Nama Maria tidak disebut, tetapi nama Yusuf yang disebut di dalam silsilah Lukas, karena budaya Yahudi selalu menyebutkan nama seseorang sebagai anak bapaknya, bukan anak ibunya. Namun yang menarik adalah, kakek Yusuf menurut Matius bernama Matan, sedangkan menurut Lukas bernama Matat. Jadi, ada kemungkinan Matan dan Matat adalah orang yang sama, dan ada kemungkinan Yakub ayah Yusuf mempunyai nama lain yaitu Eli. Menurut pendapat saya, Lukas tidak bermaksud untuk membuat silsilah Yesus. Mari kita baca pembukaan Injil Lukas supaya teman-teman paham kenapa Injil Lukas ditulis. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Yuk sekarang kita baca Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, dan seterusnya. Jadi, dia tidak berkata, ini adalah silsilah Yesus. Dia berkata menurut anggapan orang. Dia melaporkan hasil penyelidikan dia sendiri. Menurut anggapan orang-orang yang ada pada saat Lukas menyelidiki, Yesus adalah anak Yusuf, anak Eli, dan seterusnya. Perlu kita ingat bahwa pada abad pertama, pada zaman Yesus, keadaan berbeda dengan keadaan kita sekarang. Pada zaman itu, orang yang bisa membaca hanya sedikit. Orang yang bisa menulis lebih sedikit lagi. Orang yang bisa menyelidiki dan membukukan seperti Lukas, sangat-sangat langka. Kamu bisa melacak leluhurmu sampai berapa tingkat di atas kamu. Apakah kamu tahu siapa kakeknya kakek kamu? Apakah kamu tahu siapa nama ayahnya kakek dari kakek kamu?
Jadi, menurut saya, Lukas sudah sangat tepat dengan berkata, menurut anggapan orang. Dan perlu kita ingat, bahwa orang Kristen tidak pernah klaim bahwa Alkitab adalah buku yang turun gedebuk dari langit, ataupun klaim bahwa Alkitab didikte oleh Tuhan. Jadi, marilah kita beragama dengan beriman kepada apa yang benar, karena hal itu memang benar. Bukan beragama dengan beriman kepada klaim dusta yang dilebih-lebihkan setinggi langit, dan ujung-ujungnya harus mengakal-akali kebohongan supaya kelihatannya benar. Alkitab ditulis oleh banyak orang yang hidup pada zaman yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda. Jika kamu berkata bahwa ada beberapa keterangan di dalam Alkitab yang bertentangan antara satu dengan yang lain, menurut saya wajar, karena keterangan-keterangan itu ditulis oleh orang-orang yang berbeda. Yang tidak wajar adalah bila ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan bahwa air mani keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Lalu, kamu harus percaya buta dan kamu harus mengakal-akali bagaimana cara menjelaskan bahwa air mani keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Selain itu, yang tidak wajar adalah jika ada wahyu dari satu Tuhan, tetapi Tuhan itu terkadang berkata bahwa manusia diciptakan dari tanah, terkadang Tuhan itu berkata bahwa manusia diciptakan dari air, terkadang Tuhan itu berkata bahwa manusia tidak diciptakan dari apapun. Dan kamu harus beriman bahwa kontradiksi ini bukan kontradiksi. Bahkan kamu harus hafalkan kontradiksi ini di dalam bahasa yang tidak kamu mengerti tanpa kamu tahu apa artinya. Kalau menurut kamu yang disebut kitab suci adalah buku yang bisa dihafal tanpa dimengerti, itu adalah pilihan kamu. Tetapi menurut saya, buku semacam itu hanyalah buku mantra yang tidak ada gunanya. Alkitab bukan buku mantra yang harus dihafal tanpa dimengerti dan dikeramatkan. Alkitab adalah buku petunjuk yang ditulis oleh manusia untuk direnungkan dan dimengerti oleh manusia. Berguna bagi manusia sebagai penuntun dalam menjalani berbagai kesulitan di dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya Alkitab adalah kitab suci. Alkitab bukan firman Tuhan, tetapi kumpulan kesaksian tentang sang firman Tuhan itu. Menurut saya, kita tidak seharusnya percaya buta dan mabuk dengan yang namanya agama. Orang Kristen tidak seharusnya terpancing ikut-ikutan agama lain yang mewajibkan umatnya untuk percaya buta bahwa kitab sucinya adalah wahyu yang turun langsung dari Tuhan, walaupun kenyataannya tidak demikian. Percaya buta bahwa kitab sucinya tanpa campur tangan manusia, walaupun tanpa campur tangan manusia yang bernama Utsman, kitab sucinya bahkan tidak menjadi buku. Percaya buta bahwa kitab sucinya tidak pernah berubah dan sama di seluruh dunia, walaupun kenyataannya kitab sucinya mengalami banyak perubahan dan mempunyai banyak versi. Jadi buat teman-teman muslim yang mau mentertawakan Alkitab dan klaim bahwa Al-Quran adalah wahyu yang turun langsung dari Allah tanpa campur tangan manusia, tanpa pernah berubah dan sama di seluruh dunia, silakan klik link yang keluar sekarang ini untuk mengetahui bahwa klaim yang kamu percaya itu adalah klaim dusta. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Betapa ku bersyukur Kau pemilik hidupku, penebus penuntunku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku. Engkaulah gembalaku.
terima kasih, oh Yesus